Dalam bahasa Inggris, suhu itu adalah temperatur. Oke. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu kita sebut sebagai termometer. Nah, di dalam termometer ini ada beberapa skala yang seringkali dipakai oleh kebanyakan manusia ya. Di sini saya hanya akan menampilkan 4 skala saja. Yang pertama adalah Celsius, kemudian ada skala Kelvin, ada Reaumur, dan ada juga Fahrenheit. Ini yang sering dipakai di Inggris itu Fahrenheit. Nah, saya coba akan membandingkan skala dari masing-masing skala termometer ini. Oke, misalkan yang di bagian bawah ini adalah titik lebur es ya. Jadi titik lebur es. Sedangkan yang di bagian atas itu adalah titik didih air. Titik didih air. Oke. Dalam skala Celcius, es itu akan melebur. Melebur artinya es itu mencair ya, menjadi air. Dari es menjadi air. Es itu akan melebur pada suhu 0 derajat. Dan ketika sudah menjadi air, akan mendidih pada suhu 100 derajat. Di dalam skala Kelvin, es itu akan melebur pada suhu 273 Kelvin. Dan kemudian setelah menjadi air dipanaskan lagi, air itu akan mendidih pada suhu 373 Kelvin. Nah, dalam skala Reaumur, es itu akan melebur pada suhu 0 derajat, kemudian setelah menjadi air akan mendidih pada suhu 80 derajat Reaumur. Pada skala Fahrenheit, es itu akan melebur pada suhu 32 derajat Fahrenheit, dan kemudian setelah menjadi air, air itu akan mendidih pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Oke, sekarang kita simak rentang dari masing-masing skala ya. Skala Celcius memiliki rentang 100 dikurangi 0 yaitu 100 ya, rentang skalanya untuk zat dalam kondisi air, zat air dalam kondisi cair. Skala Kelvin pun juga sama, memiliki rentang 100. Nah, karena skala Celcius dan skala Kelvin mempunyai nilai rentang yang sama, 100 ya, maka setiap kenaikan satu skala Celcius itu sama juga dengan kenaikan satu pada skala Kelvin. Misalnya air itu menambah, suhunya bertambah 20 derajat, maka di dalam skala Kelvin pun akan bertambah 20. Air berkurang suhunya 50 derajat, maka dalam skala Kelvin pun akan berkurang 50. Kira-kira begitu, karena rentangnya sama. Kemudian pada skala Reaumur memiliki rentang 80, sedangkan pada skala Fahrenheit memiliki rentang 180 ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini kita melihat adanya rentang skala yang sama pada Celsius dan Kelvin. Bedanya apa? Kenapa harus ada Celsius? Kenapa ada Kelvin? Kan rentangnya sama. Oke ya, saya jelaskan di sini bahwa Kelvin itu ditemukan oleh seseorang ilmuwan dari Inggris yang namanya Lord Kelvin ya. Lord Kelvin disebutnya. Eh, Dijelaskan bahwa Kelvin itu merupakan suhu mutlak ya. Jadi misalnya tadi kita sudah melakukan percobaan bahwa suatu zat itu mula-mula memang sudah memiliki energi kalor di dalamnya. Nah, ketika dipanaskan artinya energinya ditambah, ketika didinginkan artinya energinya kita serap sehingga nanti suhunya berkurang. Nah, ketika kita hidup di bumi, ketika misalnya kita punya sebuah benda atau zat dengan keadaan mula-mula dia punya kalor, jika kita serap kalornya atau kita dinginkan, maka suhu minimum yang bisa dicapai dari benda itu ya adalah
0 Kelvin. Jadi suhu minimum yang bisa dicapai di bumi itu adalah 0 Kelvin, atau dalam Celcius berarti minus 273 derajat Celcius. Ya, sehingga kita perlu mendefinisikan Kelvin karena untuk mengetahui suhu mutlak di bumi. Sekali lagi, suhu minimum yang bisa dicapai di bumi adalah 0 Kelvin. Kurang dari ini kita tidak bisa untuk mengaturnya. Begitu ya. Tapi suhu maksimum yang bisa dicapai itu bisa ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu ya. Tapi kalau suhu minimum yang bisa dicapai hanya 0, artinya kita hanya bisa menyerap energi panas dari suatu zat itu sampai zat tersebut suhunya minus 273 derajat Celcius atau 0 Kelvin. Kurang dari itu, kalori yang ada di dalam zat ini kita sudah tidak bisa lagi untuk menyerapnya. Jadi kira-kira seperti itu ya.